Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Pak Quraish, supaya tadi saya mengambil satu note yang menarik gitu Pak Quraish. Akal melahirkan ilmu, hati melahirkan iman. Apakah ini karena mereka menerima segala sesuatunya hanya dengan pikiran saja dan keimanannya itu mereka kesampingkan sehingga akhirnya mereka melakukan itu? Iya, itu dia. Mereka itu hanya menggunakan akalnya, menggunakan ilmunya, tidak menggunakan hatinya. Padahal mestinya dua-dua digunakan masing-masing pada tempatnya. Kita manusia ini seakan-akan punya kamar-kamar di dalam badan kita ini. Ada kamar, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ada kamar mandi ya? Ada, insya Allah. Ada ruang tamu, kamar tamu. Ada ruang tidur. Nah, bolehkah saya mandi di ruang tidur? Bolehkah saya makan di kamar mandi? Masing-masing ada tempatnya. Ada hal-hal yang bisa dijangkau oleh akal, ada hal-hal yang bisa dijangkau oleh hati. Kalau kita mau gunakan akal dalam kehidupan rumah tangga, kita mau gunakan akal. Wah, ini istri saya udah tua nih. Ya kan? Ada yang menggoda yang muda. Apa kata akal saya? Iya ya, lebih bagus ini. Tapi hati yang bicara. Tidak wajar. Ya kan? Itu hati di situ. Cinta itu hati. Iman beda dengan ilmu. Ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan. Menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Oh, ini panas. Dengan ilmu teknologi pasang AC dingin. Ya. Menyesuaikan dengan lingkungan. Iman menyesuaikan Anda dengan diri Anda. Itu iman. Akal tidak bisa menggabung dua hal yang bertolak belakang. Saya ada di sini, ada di rumah juga. Masuk akal enggak? Enggak. Kalau rasa, hati bisa menggabung dua hal yang bertolak belakang. Rindu, benci, tapi rindu. Gimana nih benci tapi rindu? Itu hati. Keduanya kita harus gunakan. Jangan pisahkan antara ilmu dengan iman. Jangan pisahkan antara agama dengan profesi. Ada satu orang, dia agamamu apa? Islam. Oh ya, kenapa kamu mencuri? Dia katakan, mencuri itu profesi saya. Itu memisahkan, iya kan? Ini yang dilarang oleh ayat ini. Ini yang dikecam. Kita tidak bisa pisahkan. Agama, iman, dimanapun Anda berada. Ilmu seharusnya demikian juga. Baik, kita lanjutkan ayat. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. Baru dihibur lagi Rasul, walakad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Sungguh saya bersumpah, rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan oleh kaumnya, diingkari ajaran-ajarannya oleh kaumnya. Lalu mereka bersabar terhadap pengingkaran mereka dan gangguan mereka. Ada dua macam itu. Bisa jadi saya berkata, ini bohong, saya tidak mau, saya nggak ganggu. Ya kan? Rasul-rasul yang lalu itu dikatakan bohong dan diganggu. Semua pembawa kebenaran sampai sekarang bisa jadi diganggu, di samping dikata, oh itu bohong, itu pembohong itu. Ada orang mau memberantas korupsi misalnya, ya toh, terus dikatakan, oh enggak, dia itu juga korupsi. Kan bisa begitu. Nah, bukan cuma itu, bisa jadi dia diganggu lagi, diancam dan lain-lain. Itu pembawa kebenaran semua seperti itu. Kata ayat kita ini. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Mereka itu bersabar, tabah menghadapi pengingkaran dan gangguan sampai akhirnya kemenangan yang datang dari kami mereka raih. Tidak mungkin orang yang membawa kebenaran akhirnya tidak menang.
boleh jadi dia terbunuh, tetapi ajarannya akan kekal. Saya itu biasa berkata begini, contoh yang diberikan banyak ulama, itu dalam sejarah Islam, cucu Nabi Sayyidina Al-Husain, terbunuh kan? Kalah enggak dia itu? Tidak. Ajarannya, nilai-nilai yang ininya hidup sampai sekarang. Walaupun orangnya mati. Jadi kebenaran itu bisa terpendam, tapi tidak mati. Terus dia tumbuh pada masanya. Fasabaru hatta atahum nasrullah wala mubaddila likalimatillah. Ketetapan Tuhan itu tidak bisa berubah. Tidak ada yang bisa ubah. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hak itu pasti datang. Walaupun boleh jadi sementara dia tertutup. Kebatilan itu pasti hancur. Walaupun boleh jadi sekarang masih nampak. Kenapa hak pasti benar, pasti muncul? Karena kebenarannya esensi dirinya. Kenapa batil pasti hancur? Karena dia bersandar pada sesuatu. Kalau sandarannya hilang, sandarannya mati, dia ikut mati. Ya kan? Itu. La mubaddila kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah sampai kepadamu, telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad berita-berita para rasul-rasul. Bagaimana berita itu? Mereka diganggu, mereka sabar, dan pada akhirnya mereka namanya jaya. Menang mereka, itu yang dimaksud di sini. Jadi bersabarlah. Satu hal yang saya ingin katakan, kesabaran itu perlu dipupuk, perlu dididik kita untuk sabar. Bersabar itu kita didik anak kita sejak kecil sabar. Misalkan itu nangis ini, ayo minta ini minta, jangan terus dikasih. Sabar dulu, tunggu dulu supaya dia terdidik untuk sabar. Begitu minta Anda kasih, begitu minta dia tidak pernah kenal kesabaran. Kesabaran harus dipupuk. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an taqifa dafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tihim bi ayah. Seandainya kamu sedih, kamu berkata, "Gimana tuh ya Allah? Mereka itu berpaling." Allah berkata, "Kalau kamu bisa terjun menerobos ke kedalaman tanah atau naik ke langit untuk membawa bukti yang jelas tentang kebenaranmu, mereka tidak akan beriman kalau Allah tidak menghendaki mereka beriman." Ya kan? Tetapi kalau Allah mau mereka beriman, Allah bisa jadikan mereka beriman. Saya kira nanti kita bahas ini, persoalannya agak panjang.